A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya dari kisah kemarin. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut kita berdoa dulu ya. Amin. Oke, kita lanjut. Ayahku yang mendengar itu begitu takjub. Tak terasa dan maghrib sudah terdengar. Yansah, ayo kita sholat dulu, ucap Dato' Pohang dari belakang. Iya. Sambil menunggu adzan Isya, mereka semua membaca Al-Quran. Adzan Isya pun berkumandang. Mereka semua sholat, dan setelah selesai sholat, mereka menurunkan lesung tunggal itu, serta membawa beberapa peralatan lainnya. Sida pun terlihat sudah memakai baju serba hitam, ikat kepala hitam, sama seperti Dato' Pohang. Alang pun diangkat dan diletakkan di dalam lesung tunggal itu. Sida dan Dato' Pohang duduk bersila di hadapan Alang. Para tetua desa yang sudah berpakaian serba hitam dan serba membawa gendang mulai duduk membentuk lingkaran mengelilingi Dato' Pohang, Sida, dan Alang. Mereka mulai menabuh gendang beramai-ramai. Awalnya iramanya biasa saja, namun kemudian meninggi. Dato' Pohang dan Sida mulai berdiri. Mereka bersalaman dan menunduk. Mereka mulai menari menghentakkan kaki. Kaki setiap hentakan kaki mereka menimbulkan suara gemerincing yang berasal dari gelang yang terbuat dari buah pohon atau lupa nama pohonnya ya. Mereka terus mengelilingi Alang. Dato' Pohang dan Sida mendekati Alang sembari terus menunduk. Tapi kaki mereka tetap mengeluarkan suara gemerincing. Dato' Pohang kini berada di belakang Alang, sementara Sida berada di depan Alang. Mereka berdua serentak mengangkat kepala bersamaan, dan Dato' Pohang mulai membuka mulutnya. Lidahnya yang panjang dan besar mulai menjilati punggung Alang. Sida pun juga menjilati leher dan dada dan kaki Alang, dan suara tabuhan gendang semakin keras. Hentakan kaki keduanya pun semakin cepat mengimbangi bunyi gendang itu. Dan di waktu yang bersamaan, ayahku duduk bersila dan tubuh halusnya sudah berangkat bersama pasukan bangsa lembut dari Gunung Bong dan ratusan macan putih yang dipimpin oleh nenek sahabat ayahku. Sampailah ayahku dan pasukan bangsa lembut di sebuah padang luas. Di sana sudah ada pasukan lainnya yang menunggu. Datu Birawaja memimpin pasukan dari Gunung Bong, berdiri paling depan, dan di barisan kedua ada ayahku yang memimpin pasukan kiriman dari Datu Juking Murai. Dan di barisan ketiga pasukan macan putih yang dipimpin Nenek Wi. Ayahku tidak mau menyebutkan namanya. Dan di barisan musuh ada beberapa ratusan makhluk bertaring dan bermata merah dengan tubuh yang tinggi besar. Di barisan kedua ada makhluk dengan badan setengah manusia dan setengah ular. Di barisan ketiga ada ratusan makhluk berjubah merah. Mereka semua dipimpin oleh si dukun santet itu. Yansah, berhati-hatilah, ingatlah pesanku, ucap nenek berjubah putih itu memperingatkan ayahku. Pasukan ayahku yang rata-rata adalah jin muslim. Mereka maju sembari menyerukan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan ayahku. Sumpah, pas nulis ini penulis nangis, terharu, sedih membayangkan pertempuran itu. Mereka terus maju dan terus menyerukan takbir. Banyak korban berjatuhan, termasuk dari pasukan ayahku. Dan ayahku sudah berhadapan dengan dukun santet itu. Dia membawa daun sawang dan tombak yang terbuat dari bambu kecil atau tamiang yang ujung-ujungnya sudah runcing. Dukun itu mulai menyerang ayahku dengan daun sawang. Wajah ayahku tergores namun tidak terluka. Ayahku pun mulai menyerang balik, berusaha menusuk dukun itu dengan duri landak tua. Mereka terus berkelahi hingga akhirnya mata dukun santet itu tertusuk dengan duri landak yang digunakan ayahku sebagai senjata. Jahanam, teriak dukun santet itu marah. Sementara itu semua pasukan lembut dukun santet sudah berhasil dikalahkan oleh pasukan macan putih dan pasukan jin dari Gunung Bong. Dan dukun santet itu duduk bersila melakukan serangan tak terlihat dan teriak ayahku muntah darah. Yansah,
teriak nenek berjubah putih itu. Ayahku terkapar tak berdaya. Nenek berjubah putih itu pun berubah menjadi macan berwarna putih. Dia menyerang dengan cakarannya, namun dukun santet itu berkelit dan menebaskan daun sawang ke arah belakang macan putih itu. Namun walaupun terluka, macan itu tetap bangun dan menyerang lagi. Kali ini cakarannya tepat mengenai dada dukun santet itu hingga robek. Dukun santet itu terhuyung ke belakang, namun dia tidak menyerah begitu saja. Dia membiarkan macan itu menyerangnya, dan setelah macan itu tepat berada di atas tubuhnya, dukun itu menusuk leher macan itu hingga roboh. Macan itu sudah tidak berdaya lagi. Datu Birawaja pun maju melawan dukun santet itu. Datu Birawaja merubah dirinya menjadi seekor harimau putih. Cakaran demi cakaran mampu dihindari oleh dukun santet itu. Harimau putih itu mengaum dan terus menyerang dukun itu. Krek! Satu cakaran tepat di wajah dukun itu. Kali ini dukun itu duduk bersila dan mengeluarkan keris kecil. Dia melompat maju menyerang harimau putih jelmaan Datu Birawaja itu dan menusuk kaki harimau itu. Kau mungkin menang melawan pasukan jinku, tapi jangan bermimpi kau bisa mengalahkan aku, Birawaja. Akulah lawanmu, Bagau, teriak seekor macan hitam yang di atas kepalanya terikat kain hitam yang di tengahnya ada batu berwarna merah menyala. Tampoh, gumam Datu Birawaja bingung. Pangkalimaden, berikan ramuan penyembuh itu untuk Birawaja dan teman-temannya, ucap macan hitam itu. Dan sesosok makhluk berbulu hitam legam dengan badan besar menghampiri Datu Birawaja. Tapi setiap kali makhluk itu melangkah, tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi manusia berjubah hitam, badan tinggi besar, memiliki wajah tampan rupawan. Dialah yang disebut Pangkalimadehen, sosok kepercayaan raja macan hitam. Ambillah Birawaja, usapkan pada lukamu, berikan juga pada Niwi, tunjuk Pangkalimadehen pada sosok macan putih yang tergeletak tak jauh dari tempat Datu Birawaja. Raja Tampoh, untuk apa Anda membela makhluk-makhluk lemah dan manusia tak berguna itu? Ujar dukun santet itu. Aku telah sadar, Bagau. Selama ini bangsa macan hitam dan macan putih sudah diadu domba. Macan putih benar, kalian manusia-manusia jahanam hanya memanfaatkan kami bangsa macan hitam untuk membanyak ilmu-ilmu kalian, bentak makhluk itu. Makhluk hitam itu perlahan-lahan berjalan menuju ke arah dukun santet itu, dan sama seperti Pangkalimadehen, perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi manusia. Tapi Raja Tampoh sama sekali tidak terlihat tampan. Rambutnya yang panjang dengan ikat kepala hitam yang di tengahnya terdapat batu merah, memiliki kumis serta jenggot yang panjang. Dia mendekati dukun santet yang sudah bersiap untuk menghadapi Raja Tampoh. Dan tak jauh dari tempat itu, luka Datu Birawaja sudah tak terasa sakit lagi. Dia berlari ke arah macan putih itu, dan dengan sigap melumpuri luka itu dengan ramuan yang diberikan Raja Tampoh. Sementara Pangkalimadehen membopong ayahku dan meletakkannya dekat macan itu. Beberapa saat kemudian macan itu bangun dan berubah menjadi sosok nenek tua. Pangkalimadehen, apa yang kau lakukan terhadap sahabatku? Ujar nenek itu meninggi. Tenanglah, Wi, aku hanya berusaha menyembuhkan lukanya. Nenek itu melirik ke arah Datu Birawaja dan lelaki tua itu hanya mengangguk. Pangkalimadehen mengusap kepala hingga kaki ayahku. Bersamaan dengan usapan itu, keluar asap putih tipis dari tubuh ayahku. Birawaja, tolong carikan air, perintah Pangkalimadehen. Sesaat kemudian, Datu Birawaja datang membawakan air di dalam bambu. Pangkalimadehen segera mengambil air itu dan merendam taring yang dikalungkan oleh ayahku. Pangkalimadehen memanterai air itu dan langsung meminumkan air itu pada ayahku. Sesaat setelah meminum air itu, ayahku terbatuk. Sementara itu, Pangkalimadehen berdiri dan tersenyum pada Datu Birawaja dan Niwi. Terima kasih sudah membantu sahabatku, ucap nenek itu tersenyum. Sama-sama, Wi, jawab Pangkalimadehen. Kenapa kau menjauh, Bagau? Kata Raja Tampoh sinis. Raja, aku dan kamu tidak pernah ada masalah, jadi jangan ikut campur dengan urusanku, jawab dukun santet itu. Bagau, sudah banyak kau bunuh manusia yang tak bersalah, seperti Esi. Kau tahu siapa Esi? Esi adalah cucuku. Kau bunuh dia saat dia sedang mengandung, hanya karena mereka mengobati perempuan yang kau santet itu. Aku sungguh tidak tahu kalau istri Alang itu adalah cucumu, ucap dukun santet itu terbata-bata.
Kau pasti kenal dengan tua bangka licik Mantikai kan? Guru, kata dukun santet itu mengingat nama gurunya. Ya, dia adalah gurumu. Kau tahu apa yang sudah dia perbuat dulu? Sewaktu dia menjadi muridku, dia mencuri pusaka kerajaanku. Tapi karena kau menganggap dia muridku, aku biarkan saja dia mengambil pusaka itu. Tunjuk Raja Tampoh pada keris yang dipegang dukun santet itu. Dan sekarang, aku ingin kau membayar semuanya, ujar Raja Tampoh seraya menyerang dukun santet itu. Tanpa ampun, Raja Tampoh terus menyerang dukun santet itu. Dan untuk beberapa saat kemudian dukun itu sudah terkapar dengan tubuh hancur terkena serangan demi serangan Raja Tampoh. Raja Tampoh berjalan ke arah Datu Birawaja, Niwi, dan ayahku. Semuanya sudah berakhir. Aku akan menyembuhkan Alang, suami dari cucuku, ujar Raja Tampoh. Mereka pun berjalan pulang. Dari kejauhan ayahku melihat seberkas cahaya. Semakin lama semakin jelas dan tiba-tiba ayahku terbangun. Alhamdulillah, Abah sudah bangun. Uma sangat cemas. Sudah 3 hari Abah duduk di sini tak bangun-bangun, ucap ibuku tersenyum. Alang mana? Tanya ayahku melihat sekeliling kamar. Kata Datu Pohang, setelah berbalian itu, Alang tidak boleh dibawa masuk ke rumah. Dia harus didudukkan di lesung tunggal itu selama 7 hari agar lukanya cepat mengering, ucap ibuku menjelaskan. Lalu Datu Pohang kemana? Tanya ayahku lagi. Tadi beliau ke sungai, katanya sakit perut, jawab ibuku lagi. Kau sudah bangun, Nyansah, ujar Datu Pohang tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Iya Datu, jawab ayahku singkat. Di luar ada yang mencarimu. Mereka sedang berbincang dengan Sidah, ucap Datu Pohang. Ayahku bergegas keluar rumah. Ternyata benar saja, orang-orang itu kini sedang berbincang dengan kakakku. Saat mereka menoleh, ternyata mereka adalah Pangkalima Dehen dan Raja Tampoh. Kesini Ansah, panggil Raja Tampoh. Bahwa kalian sedang berkumpul tapi tidak mengundangku, kata Datuk Juging Murai menepuk pundak Niwi. Aku kesini mau mengobati suami dari cucuku, ujar Raja Tampoh menunjuk Alang. Alang didudukkan di dalam lesung tunggal dan dipayungi dengan kain hitam. Jadi, Datuk Juging Murai kaget. Wah, pintar sekali ya sih menyembunyikan identitasnya. Baru aku tahu bahwa Esi adalah cucu orang hebat macam kamu ini, ujar Datuk Juging Murai berdecak kagum. Kau terlalu berlebihan, Murai. Kalau saja aku hebat seperti yang kamu katakan itu, tentu saja aku tidak akan mudah diadu domba dengan Niwi, Datu Pohang dan Datu Birawaja ini, ujar Raja Tampoh. Sudahlah, semua makhluk di muka bumi ini pasti pernah membuat kesalahan, ucap Datu Pohang. Bagaimana Raja Tampoh? Apa bisa kita mulai ritual penyembuhan Alang ini? Aku dan Sidah cucuku ini sudah berusaha menyembuhkan lukanya. 3 jam kami menjilati luka itu, namun hanya merapatkan sebagian lukanya, ujar Datu Pohang merapatkan. Pangkalima Dehen, sekarang coba kau goreskan taringku ini di lukanya itu, ujar Raja Tampoh mengambil taring dari dalam ikat kepalanya dan menyerahkannya kepada Pangkalima Dehen. Dan Pangkalima Dehen pun mulai menggoreskan taring itu pada setiap luka di tubuh Alang dan keajaiban terjadi. Begitu luka itu digores dengan taring Raja Tampoh, maka luka itu merapat. Perlahan-lahan Alang mulai sadar. Istriku mana? Pertanyaan Alang yang pertama itu membuat semua yang ada di situ diam 1000 bahasa. Tolong katakan, Mang, di mana istriku? Ayahku tetap diam saja. Apakah istriku sedang memasak? Ucap Alang segera berlari ke dalam rumahnya memanggil-manggil istrinya. Bagaimana ini Datu? Aku tidak tega melihat Alang seperti orang gila, ucap ayahku pada Datu Pohang. Sayang, kami lagi mengajar anak kita main petak umpet ya, ucap Alang keluar masuk rumah mencari istrinya. Raja Tampoh menghela nafas panjang sebelum akhirnya dia mengatakan, aku terpaksa harus menghilangkan Esih dari ingatan Alang. Semua yang ada di situ saling pandang satu sama lain. Terserah kau saja, kami setuju yang mana baiknya menurut Raja, ujar Datuk Juging Murai. Baiklah, ucap Raja Tampoh seraya mengambil Alang dan menyentuh kepalanya hingga beberapa saat kemudian Alang terjatuh. Baringkan dia dalam rumah, perintah Raja Tampoh. Datu Pohang pun mengangkat tubuh Alang membawanya ke dalam kamar. Dia tidak akan mengingat Esih lagi, ujar Raja Tampoh.
Beberapa lama mereka berbincang-bincang hangat dan sesekali tertawa. Tiba-tiba Datuk Juging Murai memberi kode kepada Raja Tampo untuk melihat Sidah dan Panglima Dehan saling berpandangan. Raja Tampo segera memberi kode kepada Niwi dan Niwi memberi kode kepada ayahku. Mata kalian itu kenapa kedap-kedip begitu? Pertanyaan Datuk Pohang membuat Sidah dan Panglima Dehan menjadi malu. Nah, kalian juga kenapa senyum-senyum begitu? Ucap Datuk Pohang pada Sidah dan Panglima Dehan. Niwi yang tidak tahan mendengar pertanyaan Datuk Pohang segera menariknya menjauh. Begini Yansah, aku mewakili seseorang mau bertanya, apakah anak gadismu ini sudah ada yang meminang atau belum? Tanya Raja Tampo pada ayahku. Belum, jawab ayahku. Bagaimana kalau Sidah aku lamar untuk seseorang yang sudah berjasa padaku ini? Tunjuk Raja Tampo pada Panglima Dehan. Sidah tersipu malu mendengar hal itu. Kalau saya, terserah Sidah saja, jawab ayahku. Kenapa macan hitam sangat ditakuti oleh macan putih? Karena ilmu macan hitam sangat tinggi. Macan hitam menguasai dua aliran sekaligus. Aliran hitam seperti pesugihan, santet, guna-guna, pemisah hubungan, masih banyak lagi, dan aliran putih seperti mengobati penyakit, menangkal serangan gaib, dan lain-lain. Namun, macan hitam sering menampakkan watak jahatnya ketimbang sifat baiknya. Dan akhirnya, selesai. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya ya dari kisah-kisah ini. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.